Mandi sih nggak sini, Pak. Oh. Saya nggak mandi aja ke sini. Oh gitu ya, Pak? Iya. Ya Pantas bau udahlah. 40. Wah, men. Oke, inilah dia teman-teman semuanya. Kita akan menyaksikan Best of Three Series di MDL Season yang ketiga. EVOS Icon dan juga tim Aura. Oke, sementara itu dari masing-masing lane juga, waduh skin mahal tuh tiap langkah itu mahal gitu kan. Ada bunyinya bukan teplok, mahal. Tapi di tengah ternyata Snow berada dengan Zoidberg yang menahan terlebih dahulu. Dan ini lumayan seru sih, dimana kita ngelihat kalau setiap landingnya dari tim EVOS Icon, Johead-nya itu udah nyolong red buff, orange buff milik tim Aura tanpa disadari. Dan ini Diginya ngeliat ke sana bingung, loh kemana lagi jalan-jalan kah orange buffku? Bisa Ini sampai sana tidak loh. terlihat di radar Aura sama sekali. Itu enaknya dengan adanya Johead, bisa dibilang di awal-awal Smart Missile-nya bakal berfungsi sekali, bakal berguna sekali. Dan sekarang ejektornya dilemparkan langsung, tapi Snow udah mengeluarkan satu Purify-nya, satu spell tangan hijau berdoa, dimana itu pun menyelamatkan dirinya barusan. Iya, situ tiba-tiba muncul dengan ejektornya, tapi belum selesai di situ. Ketika Snow sudah pulang, tinggal tersisa 2 player saja dari tim Aura ya, berada di arah Mita, tapi ada top lane. Weh, Kau terlihat sangat sekar begitu pula dengan Ritz menari-nari berjoget-joget, tapi di sini tanpa bantuan Panzer pun Ritz bisa mendapatkan kill atas kalau di arah top lane. dikit lagi memberanikan diri. Sementara itu untuk Hanakonya langsung dilemparkan begitu aja. Hanakonya mau kemana yang pergi, nggak bisa lagi. Burung bulat kecil yang lucu pun harus menghilang. Iya, Aura mencoba untuk melakukan respon mereka ke area Yap. top lane. Mencoba untuk melakukan backup, tapi rupanya tidak. Hanako yang baru saja hidup harus kembali ditumbangkan. EVOS Icon, mereka bergerak sangat cepat menuju ke area top lane. Ritz, Ando, Panzer menghimpit Colt yang tersandwich. Udah kabur dengan flickernya, lompat sedikit aja geser. Dan untuk beberapa detik kemudian, Colt nggak akan punya flicker. Ini yang harus diperhitungkan pula oleh Colt supaya dia nggak terlalu berbahaya juga jalan-jalan menuju ke arah depan. Iya, ini untuk Digi sini agak sedikit bawah. Ini kita nggak tahu Diginya akan bermain meta Digi feeder atau tidak nih. Karena dari tadi Enggak sih udah kayaknya. terculik berapa kali, sedikit lagi tersisa. Cuman pada tega emang kalau sama cewek nih. Aduh, tadi Diginya itu Hanako. Masalah itu lagi jadi manuk. Oh ya, jadi Manu. Jadi musuh kan, sekarang harus profesional kan. Musuh harus digikan habis. Iya. Tega, kalau pulung nggak Teganya. Dan ini orange buff yang kedua. Panzer berusaha untuk mendapatkannya kembali. Tapi Aura sudah sadar apa yang mereka lakukan di early. Mereka nggak mau melakukan hal itu lagi. Dijaga betul-betul orange buff yang tentunya penting untuk range di sini. Iya, ilah reset dikit lagi. Nggak lihat. Cuman untuk sekarang Colt-nya again and again, dia pun dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. 3 orang langsung ngeroyok. Ini yang Pulung bilang dari awal tadi, mereka selalu kalah rotasi. Mereka selalu terinisiat tanpa bisa melakukan balasan dengan cukup cepat gitu. Brutal sih, ini brutal banget dari permainan EVOS. Bergerak sangat cepat, Aura aku nggak tahu apakah mereka bisa mengimbangi karena Hanako lagi dan lagi di area top lane juga harus tumbang. Kali ini Raz dan juga Snow tersandwich. 3 member dari tim EVOS Icon bergerak ke area top lane. Dan mereka cuma nungguin aja. Dan ini sekarang nggak cuma 3, ditambah 1 lagi. Zoidberg sudah hadir, surprise! Enggak ternyata. Tapi itu karena Andonya juga tadi terkena reverse time, cuman berhasil untuk melemparkan ke arah satu orang. Range-nya pun masih bisa diselamatkan, sedikit lagi HP-nya tersisa hanya saja Cole. In and out yang cukup baik. Udah ada Mountain Shocker juga yang dikeluarkan. Belum ada yang tumbang dari tim EVOS Icon. Time journey yang on point dari Hanako menyelamatkan 4 membersnya di area top lane. Tapi Snow, dia tersesat, tertinggal di area belakang. Dan EVOS Icon gak berpikir panjang untuk ngepanis. Dan satu lagi, Cold Flickernya sudah digunakan. Mau kabur kemana? Tidak bisa. EVOS Icon, mereka menduduki top lane milik tim Aura. EVOS Icon, mereka ngebiarin laningnya TZ dilepas gitu aja. Mereka geraknya ke area top lane, top lane, dan top lane. Mid lane juga kosong loh. Nggak ada tadi cuman sedikit pergerakan yang ada di mid lane dan bener-bener nge-push banget di atas. Tapi kalau kita lihat di sini di bottomnya TZ-nya ini bener-bener apa ya, bisa dibilang ya gigih banget sih, bertekad banget untuk menghilangkan Mandragon dan juga Panzer lagi ngejar. Karena gimana ya, dari EVOS Icon sendiri memaksa player-player Aura itu untuk berada ke bagian atas gitu bro. Karena mereka nyerang terus Paku itu yang nggak boleh jadi. Paku itu kalau sampai dia memiliki gold yang cukup, ini kan sangat berbahaya sekali. Tapi untuk sekarang kita lihat aja, udah ada lagi, saya lagi langsung dikeluarkan. Udah ada time journey juga, sedikit lagi SP tersisa. Snow masih bisa kabur ke bagian belakang. Panzer pun belum bisa mendapatkan. Sementara di bagian atas sana, dipanah aja Ritz-nya. Sedikit lagi SP tersisa, masih bisa kabur, masih bisa selamat satu player dari EVOS Icon. Yap, Imperial Justice belum bisa mendapatkan satu pick off di area tengah. Mulai bergerak lagi Zoidberg ke area bottom lane. Melihat pergerakan dari
seorang TZ yang udah balik lagi, mereka mau melakukan push terhadap turret karena minion wave sudah menyentuh turret yang pertama. Dan Hilang buset, sih. itu cepet banget. Ando udah nikmat banget 3.300 sendirian. Sementara itu untuk Esmeraldanya makin kaya lagi dengan 3.800 yang dia milikin. Tapi sekarang bisa dibilang akan menjadi strike terhadap kedua turret yang dimiliki oleh Aura. Wah. Habis Habisnya sih. cepet banget sih, dan dari tim Aura mereka masih sibuk untuk farming Ria. Item mereka tertinggal jauh, dan di area tengah sini Aura mencoba untuk menahan turretnya, membiarkan di area bawahnya, di area top lane Cold dan juga Rich berduaan beradu. Tapi di tengah rupanya terjadi peperangan. EVOS lagi dan lagi mencurahkan skill mereka. Waduh, tapi TZ memberanikan diri loh ini. Dengan Wave Dragon yang bisa dibilang arahnya cukup berani. Udah ada lagi Imperial Justice yang dikeluarkan begitu aja, dilempar lagi. Udah Rejector juga menghilang untuk Isan Sinnya. Snow terjebak sendirian di dalam outer tower yang ada di area mid lane. Malah ketemu sama Pendragon terkepung, mau kemana lagi Snow. Ya ampun, pada tega banget sama Snow ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini scene kompetitif, makanya harus langsung dihilangkan begitu aja. Tapi Hanako dimandiin Meteor langsung. shower. Hanako burung bulat kecil yang lucu pun harus pulang Manu. Iya, Rico aja kembali dan merelakan turret tier pertama di area mid lane-nya untuk dihancurkan. Satu persatu turret milik Aura. Ya, mereka berhasil lagi melakukan initiate 11-0, itulah hasil yang udah mereka dapatkan sejauh ini. Panzer punggungnya digebukin begitu ya, di jab, di uppercut, di hook, semuanya ditampol aja ini. Memar kagak, penyok iya itu besi. Tulang Robot rusuk ya. melengkok-melengkok udah tuh. Ketok magic dah nih habis ini nih robot nih. Ya, tapi kalau kita lihat perbandingannya pun Ando level 10 dan Ren tertinggal satu level di belakang, dan kita ngelihat sekarang Ren berusaha untuk melakukan sesuatu seorang Ren, diri. Ngapain Rens? What? Rensnya? Lagi jalan-jalan aja bun. Sebuah keputusan yang bisa dibilang out of the box sekali ya. Ngekontes turtle. Ngekontes turtle tapi Sendirian. ternyata malah terkepung, malah kehilangan nyawanya juga. Sementara di bagian atas kita lihat aja, diterbangin aja, jarang-jarang lihat petinju bisa terbang, dan sekarang dia terbang ya. Hilang. Ya. Berat banget sih sebenarnya Aura untuk saat ini. Mereka hanya bisa berdoa semoga EVOS dari ini ada kepletok gitu. Ya. Enggak sih, tapi kalau mereka nahan nih ya, nahan sampai lama ya. Ya siapa tahu ada keajaiban dunia nih seperti ini kan, tiba-tiba kalau EVOS terlalu overcommit, mereka terlalu overconfidence dan membuat kesalahan, Aura mungkin punya kesempatan untuk memenangkan game yang pertama ini. Iya, ini ada perbedaan level antara Bruno dan juga Rens. Ini akan membuat sebuah apa ya, jarak yang sangat-sangat besar sekali. Dua dari first time tadi, time bomb dikeluarkan juga. TZ, Way of Dragon ya, nembak langsung ke arah Panzer. Panzer ditendang tapi Diki malah menghilang sedikit lagi. SP tersian dimiliki oleh Snow. Sementara untuk Colt masih bisa kabur. Flickernya menyelamatkan dari antigen yang dikeluarkan oleh Zoibi. Ini makin ganas juga Ando dengan percaya diri. Dia nggak ada backup sama sekali, tapi dia berhasil untuk ngecicil inhibitor di area top lane. Teman-temannya sedang berusaha di area mid lane-nya. Dipush habis-habisan, Meteor Shower dikeluarkan. Aura, mereka butuh satu momen untuk membalikan keadaan ini. Waduh, habis ini area pertahanan nih juga udah semakin kecil lagi nih bikin oleh Aura. Bahkan belum ada satu poin kill pun yang berhasil mereka dapatkan. Ini telurnya belum pecah walaupun Digi udah sering banget berubah jadi telur. Tapi dari Pendragonnya terkena efek dari Mountain Shocker. Panzer berjaga di area mid. Ridge juga udah mulai masuk. Snow langsung dijogetin begitu aja. Meteor Shower dikeluarkan. Colt sedikit lagi HP-nya. Sementara Pendragon masih ingin lebih. Belum ada yang berhasil didapatkan. Winning chance dari Aura sih kalau dilihat ya, Colt yang menggunakan knockout strike dengan rapi itu bakal ngebuka banget momentum war untuk tim Aura ya. Dan kalau misalkan udah terbuka dengan knockout strike, Legit bisa langsung masuk ke dalam untuk mengincar seorang Andonya di saat tim dari EVOS terdorong. Ya, tapi masalahnya kalau ada yang berani maju ke Ando, di situ akan ada Zoidberg atau Panzer yang sigap untuk ngelakuin backup. Iya, Ritz pun demikian. Dan di lain sisi, dilihat dari tadi Zoidberg ini menggunakan Imperial Justice itu on point banget. Ini PR-nya Aura sih, harus pinter-pinter mengecoh gerakan dari Zoidberg. Ya, tapi Tyson lagi juga udah mau jadi endless battle sih. Ya, siapa tahu ya bisa menjadi titik comeback pulang tim Aura, tapi tengok itu dia. Falling Star punya langsung menuju ke area tengah-tengah milik tim Aura, tapi di area belakang Colt-nya berhasil ditumbangkan. Snow tertinggal pula dari Evo Tiger, belum ada yang sama sekali. Ritz dengan sangat sekar, tapi dia masih bisa bertahan, menari-nari. Aura kehilangan begitu banyak Ando, akhirnya berhasil di shutdown. Kill pertama bagi tim Aura, dan
EVOS Icon. Kehilangan Ando bukan menjadi masalah untuk mereka karena hanya tersisa Hanako seorang diri. Mencoba untuk melawan defense, EVOS Icon menduduki base milik tim Aura. Aduh, nih tersisa Hanako seorang diri aja. Kita lihat akankah Hanako burung bulat kecil yang lucu ini bisa mempertahankan area. Tapi mereka semua nggak terfokus untuk mendapatkan ke arah base turretnya karena mereka ingin mendapatkan poin kill tambahan. Wave minion pun masuk tapi ada 2 hero yang udah aktif kembali. Apakah mereka bisa mendapatkan? Enggak, ternyata masih ada perlawanan. Paling Star Moon dikeluarkan, dijogetin begitu aja. Ini udah sangat-sangat baik sekali. Sementara Snow mundur lagi, nggak bisa mempertahankan. Pakitonya menghilang, Lordnya masuk. Ini dia yang bukan sembarang Lord, yang pastinya juga bukan Lord TZ ya. 1-0. 1-0. Wow. Dan perbedaan. Armor aja udah dipasangin 2 atau 3 aja udah enak lagi tuh. Ayo udah pede mampu. Coba gitu teman-teman semuanya tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan game yang kedua ini. Apakah Aura bisa mengamankan poin atas EVOS Icon atau EVOS akan menutup match ini dengan 2-0? Keren banget itu tadi. Itu Cakep. yang dari itu kan ya, yang dari Lancelot ya kalau nggak salah ya. Ada yang kayak tadi keluar-keluar gitu. Oke, Rens langsung aja mengumpulkan farmingan lewat blue buff yang udah akan purple buff yang udah akan dia ambil. Sementara Zoidberg tadi langsung maju ke bagian depan, tapi Revici. Ando memberikan damage yang cukup sakit di early game Ini ini. main Johnson Revici loh. Iya, Revici ya di sideline oke. Dia akan Surprise. cepat-cepat banget untuk level 4-nya bisa nabrak langsung ke arah yang berbeda. Sementara untuk Rens masih diganggu habis-habisan. Zoidberg-nya nggak ada yang bisa ngacau. Hanako mulai hadir untuk bisa memberikan backupan terhadap Rens agar bisa mendapatkan ke arah purple Dan buff-nya. Zoidberg akan membuang-buang waktu dari tim Aura. Mengamankan purple buff nggak akan semudah itu. Rans di sisi lain terlalu maju ke depan. Oh no, purple buff terreset kembali. Zoidberg bersama dengan Panzer seenak jidatnya jalan ke sana kemari udah kayak rumahnya dewek. Maju dari depan Rens tak bisa bertahan dan sayangnya dia memakan damage terlalu besar dari turret yang ada. 1-1, tapi dari Zoidberg dia komit langsung ngamanin Rens. Itu poin yang cukup penting sih, apalagi first blood. Waduh, sulit banget sih kalau udah dikacau ataupun diganggu dengan adanya Benedetta seperti itu tadi. Sementara Snow di bagian tengah juga beradu skill aja dengan Panzer. Ya menggunakan sesilan, iya elah lope-lope. Lu cewek aja lu ser ya. Ya. Lope. Oke, Zoidberg-nya udah hadir lagi karena mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta kan tinggi banget ya. Dia bisa ngedes ke arah manapun. Sekarang Orange Buff-nya berhasil diamankan. Setelah itu udah ada satu lawan battle tiga. Remains sudah pindah ke arah yang berbeda. Zoidberg-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa menyelamatkan diri. 3 player dari EVOS Icon mendarat langsung hadir. Esmeralda pun lompat dengan paling Star Moon-nya kalau kita lihat dari minimap tadi. Tapi nggak menemukan ke arah siapapun. Sementara Yesansin udah saling berhadapan aja. Enggak, ternyata di bagian atas TZ beserta Pakuito ya silaturahmi aja ya. Iya, dibiarin aja. Tapi Rens Ya ampun, ya ampun. nahan terus untuk purple buff. Seorang diri akhirnya Hanako hadir untuk nge-TB-in. Rens berhasil mengamankan blue buff-nya setelah 2,5 menit. Baru Lama bisa. banget ya. Lama banget, sulit untuk Rens bisa mendapatkan tengok objektifnya. Repetaton ke arah atas dan Hanako terseruduk langsung. Hanako pun hilang walaupun sudah menggunakan fitur tapi bisa selamat dari tabrakan maut yang terjadi. Revici dari arah bottom lane terus tiba-tiba muncul di area jungle dari tim Aura itu yang gak disangka oleh tim Aura. Wah. Revici dengan rapid touchdown ya. Tiba-tiba loh, ini teman-temannya itu udah kayak Google Maps ya. Kita di sini ya. Aduh, udah Sherlock. Udah langsung ditabrak ya sama Doi tadi tuh. Kelar sudah. Untung kalau nabraknya ke dinding bete sih Pak. Beda, cuma Blazing Blade dikeluarin lagi untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi dari Revici ini udah ada bau-bau mau nabrak sih dia pulang. Zoidberg lagi main di rumahnya siapa? Bit sedikit lagi SP tersisa, tapi dari Rens bisa ke berapa kan, tapi ternyata bersalah. Arah dilompatin, menghilang sudah cukup offside. Rapid touchdown udah dikeluarin, mau belok kemana? Vel-nya bakal menjadi korban. Hilangkah dia, tapi Snow masih bisa bertahan. Dilemparkan aja, ini dia Revici mau kabur kemana? Dijogetin aja, tapi ternyata masih cukup tebal. Ya, Badfish dari Panzer belum terlalu berasa juga sih ya. Berlevel 5 itemnya juga belum jadi tabrakan yang terjadi. Nggak membuahkan hasil apapun, EVOS Icon. Tapi nice try banget, mereka berhasil untuk mendapatkan satu member dari Aura untuk ditabrak doang. Tapi ini udah jadi warning untuk Aura. Mereka harus hati-hati kemanapun mereka melangkah, harus selalu memperhatikan ada di mana Johnson ini. Wah, ini Ando juga Map dari tadi. awareness, wah Ini gila. Ando dilihat aja dari tadi, nikmat banget Bude. Farming aja, farming, kayak sampai maghrib kan gitu, farming.
Aduh ngepet di bawah, tapi tengok revisinya lagi. Jalan-jalan tengok kiri, kanan, ku lihat saja. Sampai dia nyanyi sementara Iya. itu dia orang, ih menghilangkah? Masih selamat Zoidbitnya. Emerald Justice-nya nggak dikeluarin juga dari Hanako. Iya, karena mereka mungkin belum yakin-yakin banget ya. Ini rapid touchdown-nya hampir aja tadi nabrak ke arah beberapa player. Dia berhasil untuk langsung nabrak ke arah range-nya. Cloud-nya pun menjadi korban. Udah ada satu Imperial Justice langsung dibor begitu aja. Dua orang menghilang dan bahkan Isan sini pun harus menjadi korban lanjutan. Baik banget balasan yang diberikan oleh Aura. Tapi Snow melemparkan lagi satu puting beliung. Untungnya nggak terkena efek angin duduk tadi dari Rich-nya ya. Waduh. Kalau angin duduk udah nggak bisa main lagi Pak. Berdiri main apa jadinya Pak. Mohon maaf ya Pak. Cuma kalau kita lihat ya, ini dari tadi list mulu loh. Rapid touchdown dari seorang Revici ya. Dan ini good banget untuk memberikan overview dari map yang ada di game sekarang. Dan itu dipermudah lagi dengan adanya Mountain Choker dari Yisun Shin. Jadi secara nggak langsung dengan adanya Yisun Shin ngelawan Mountain Choker, wah targetku di situ. Maju ah. Ya. Ding 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 ding. Panzer Wah. juga OTW ke Clock of Destiny, jadi semuanya lagi nge-build untuk masuk ke late game. Dan EVOS dengan permainan yang seperti ini ngebuat Aura kebingungan. Ini kemanapun mereka melangkah selalu apalagi ada Zoidbit. Nah tuh mau kemana? Teman-temannya nyari info dulu, revisi muter lagi. Udah ketemu belum bos? Belum, range-nya masih belum terlihat. Oke, gua muter dulu. Baik kayak gitu tuh. Santuy, di bagian atas sana nih Joe ini bakal menjadi korban. Kita lihat sedikit lagi ditabrak untuk di minimap yang kita lihat. Sementara untuk di turtle-nya akan ada pertempuran juga. Sementara TZ masih bisa selamat. Tapi dari area turtle, rapid touchdown udah bisa diaktifkan kembali. Sedikit lagi SP tersisa. Hanako-nya langsung memberikan sebuah efek kejutan. Tapi di bagian lainnya, mega kill berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Cloud-nya juga harus tumbang untuk sekarang. Sylvana yang menyusul begitu aja. Snow dipukul mundur menjadi sebuah kerugian tambahan lagi untuk Aura. Iya, dua core dari kedua tim harus hilang, tapi di area bawah belum selesai ternyata peperangan. Masih dikejar-kejar dari Colt-nya. Dari Zoidbit nggak mau ngelepasin Colt. Dan sayangnya ini adalah Esmeralda. Tak akan semudah itu untuk nge-shutdown Esmeralda. Masih bisa bertahan Esme sejauh ini itu udah sangat baik-baik sekali yang dilakukan oleh Cole ya, dari dimana dia berasal dari tim Aura. Tapi ini rapid touchdown-nya saat lagi kan keluarnya enggak, ternyata Revici mau mundur aja tuh naik mobil dah sini. Sama Pakito ini bawahnya. Apakah ada combo yang saya tunggu-tunggu nih? Enggak Ini. ini Mas. Dan itu bener-bener Bener-bener oke apa lah. lagi? Pokoknya bener-bener Iya. bener-bener Bener aja terus. Emang Bener. wanita ya, kamu perempuan ya bener terus. Wow, Bener. perempuan Aduh. memang jarang, tidak pernah salah atau jarang sih Bude? Aku tidak selalu pernah. salah kalau kayaknya. Tapi rapid touchdown-nya ternyata combo dengan Pakito tak terjadi. Ini Zoidbit yang dari tadi kita lihat overconfidence terus menerus. Dia memang menarik banyak perhatian dari tim Aura dan membuat space yang baik untuk EVOS. Ini bisa terjadi ketika ya mereka melawan tim yang tidak siap untuk hal itu. Tapi kalau tim yang sudah siap ini bisa jadi Malah berbalik kesalahan. keadaan loh Yes, gitu. karena Zoidbit dari tadi sih wah mainnya udah kemana-mana ya bun. Nah kan ini lagi Temennya nih. nunggu, dinosin begitu aja sampai Combo. ditabrak ini di Hanako berhasil langsung ditabrak. Untungnya masih ada Imperial Justice, selamatlah sudah. Wah, Ya plus clicker, Hanako berusaha sekuat tenaga untuk kabur tapi Colt kayaknya ini dicuekin sama semua orang. Dia bisa bermain-main dengan turret di area bottom lane, diamankan dengan tiadanya defense dari EVOS Icon. wah itu bagus. Ini teman-teman dari EVOS Icon juga mereka kan karena ada beberapa orang untuk maju ke bagian depan, open map lagi memberikan info terhadap Revici. Tapi di bagian bawah kita lihat aja udah ada lagi satu Blazing Duet Battle Mirror Image-nya mundur di bagian belakang, tapi udah ditungguin dengan begitu ramenya pemain dari EVOS Icon. Satu orang lagi berhasil diambil, Sylvananya down, sementara Esmeralda harus berantem dengan 4 orang sekaligus. Akankah dia bisa bertahan? Tapi cukup lama dia masih bisa bertahan, tapi Colt-nya baik banget, nggak juga lagi untuk bisa selamat masuk ke dalam base-nya. Habis sudah Bude. Tiga member Aura Fire hilang membuat EVOS, Aura Esports dan EVOS Icon ini yang ngelihat kesempatan ini terbuka lebar, nggak mau menyia-nyiakan waktu. Ke area turtle diamankan, pundi-pundi gold pun ditarik terus-terusan ke arah EVOS. Perbedaan 4.000 nggak sejauh game pertama sih. Yap. Kita bisa ngeliat Aura melakukan perlawanan yang sangat baik. Tapi ini juga bisa dibilang karena permainan dari EVOS Icon yang agak sulit untuk diatur. Gimana ya untuk dibaca juga. Hampir aja ketabrak dari range-nya Battle Mirror Image dikeluarkan. Bude gagal lagi dapetin purple buff di menit segini. Masih gagal. Iya, ini susah banget sih untuk ngehitung
atau ngeprediksi pergerakan dari tim EVOS Icon. Susah banget tapi maju ke area jungle. EVOS Icon mencoba untuk mendapatkan Hanako, tapi Hanako masih bisa kabur dengan Imperial Justice. Selamat ke arah belakang. Cole tertinggal seorang diri. Falling Star Moon-nya ke area mana? Dan ejector dikeluarkan. Rin blasting duet ke area belakang. Tapi apa daya, langsung hilang. Damage dari EVOS Icon terlalu besar. Wah, ini set yang dilakukan pun masih gagal aja. Trustles ke bagian depan dan menghilangkan langsung ke arah failnya. Sementara Hanako dicuekin aja, kita lihat dari Revici. Nah gedek. Tapi Hanako mulai dibabat habis, mulai dipanah-panahin begitu aja karena ditemenin oleh Revici. Andonya cukup pede sejauh ini. Rich di bagian tengah juga akan menghilangkan satu Inhibitor turret, di bagian atasnya juga udah mulai menghilang di bagian bawah. Benedettanya akan segera menyusul untuk bisa menumbangkan ke arah Inhibitor turretnya. Tiba-tiba saja sekarang EVOS sudah menyentuh inhibitor, satu hilang. Dan Aura walaupun bisa mengimbangi dari segi poin dia nggak terlalu jauh, tapi networknya tengok udah mulai jauh lagi ke tangan EVOS Icon. 10k perbedaannya cuman karena tadi satu war yang ada di purple buff ya. Tuh, ini nggak siap sih sebenarnya, dan Ren dengan percaya dirinya dia mau coba, KLF this time, Blazing Duet tadi gila damage-nya ampun. Di cancel tapi Blazing Duetnya sama kena outside dari Rich, dan itu benar-benar works banget sih untuk memotong damage yang ada. Buset! Itu sakit perut, ulu hati, lambung geser, pankreas goyang, semua itu kena tabrak Rapid Shutdown sekenceng itu loh. Yes, tapi kalau Falling Star Moon-nya juga udah dimunculkan, Bad Fist sudah di pop up juga, dan teman-teman dari EVOS Icon gak mau kasih ampun ke tangan tim Aura. Dipras bisa-bisa terus-terusan. Perlahan tapi pasti ya. Sulit sih. Nih, di sini kita lihat aja, udah ada Revici tebel, udah ada Pakito sulit banget, udah ada satu lagi yaitu Benedetta agak sulit tangkap ya, bisa dibilang bukan agak sulit lagi, sulit banget ditangkap. Tapi di bagian belakang ada Panzer dengan Cecilian-nya, bad impact yang dikeluarkan, jarak sejauh itu, ini akan berimpact sangat baik-baik sekali, sangat baik. Belum lagi stacknya sekarang kita nggak tahu udah berapa nih, pro player pastinya dengan apa ya, waktu segini stacknya udah di atas 100 ataupun mungkin udah di atas 200 gitu. Bisa jadi. Satu tamparannya, buset. Ya, tuh kan makanya itu kenapa gue julukin sebagai Aldous Magic sih sebenarnya. Sekali tamparan itu free banget, tapi kalau kita lihat revisinya sudah masuk ke dalam. Dudukan laut EVOS Icon. Mereka nggak kasih ampun nih, Ejector dikeluarkan, Revisi dalam bahaya, Revisi sudah hilang. Tapi teman-teman yang lain sudah berhasil mengamankan satu inhibitor lagi di area tengah. Aura hanya tersisa 3 member EVOS Icon. Menunggu wave minion yang selanjutnya. Masih sangat jauh, jadi hanya bermain-main saja di halaman rumah orang. Di halaman tuh ngajak main deh, Aura main yuk. Katanya kayak gitu kalau kita lagi ngajakin main bola temen gitu ya. Aduh, wave minion datang, mereka diem doang di depan sana, mulai aja langsung dikeluar, tapi Sanguine Claw-nya kena langsung ke arah Jauhead. TZ mulai terpancing dan langsung menghilang begitu saja, sakit banget. Alecto final blow-nya nggak kena ke arah siapapun. Nah loh, ini nolnya ditampol lagi, Cuma Ando aja tuh yang ngamanin satu inhibitor di area bawah, yang lainnya lagi main-main di area atas. Zoidbeat-nya dalam bahaya, langsung kabur aja dengan Eye for an Eye. Cold gagal mengeliminasi Zoidbeat. Ini udah menang. Gak ada panis nih, tapi bentar ya, ini cuma break sebentar aja karena ada Ninu. Bisa Revicinya lagi jalan-jalan, mengitari, lagi patroli katanya. Siapa nih yang diseruduknya? Serudukkan mau 3 member langsung terseruduk. Dan EVOS dengan sigapnya melakukan damage yang sangat besar. Dibalik jatuh sudah dikeluarkan, tapi di dalam belakangnya Panzer pun hilang dengan damage yang sangat besar dari Snow. Tapi Colt sebagai balasannya 2 untuk 1. Wah. Apalagi akan harus dilakukan oleh Aura. Baru aja range-nya keluar dari rumah, langsung hilang. Tapi untuk Zoidbeat kali ini, pancingan yang dia lakukan gagal. Dia malah ter-take down oleh pemain dari Aura. Dua player lainnya masih berhasil untuk pulang. Purple buff diambil oleh Ando, tapi dari Aura mereka masih punya kesempatan untuk maju lagi, bisa ngebalikin keadaan. Ya, tapi permasalahannya sekarang nggak cuma untuk memenangkan war aja dari Aura. Mereka harus bisa memanage laningnya dengan baik. Karena dengan adanya super minion di EVOS Icon, kalau mereka lengah sedikit aja, ya bisa kalah sama minion kan, nggak ikhlas. Ya, dan kalau kita lihat dari item juga tinggal kayaknya dari Sunsin yang ngarahnya kayaknya ke Demon Hunter Sword sih. Untuk penambahan damage persentase, dan ini Blade Armor, Cross Helmet, Anti Cure sudah tebel banget. Revisi juga kalau pengen nabrak tinggal nabrak aja, nggak perlu minder apakah gua kuat apa enggak, langsung tabrak udah pokoknya. Nggak peduli kalau mau kayak ban atau pakai
rantai atau apalah, yang penting nabrak dan tadi sebentar lagi Hampir tertabrak tuh. Sekalinya tadi kalau nancep itu minyak bumi, minyak mentah keluar semua tuh itu. Tuh rapid touchdown-nya bisa digunakan lagi, udah pakai nos, tertabrak langsung karena Sylvana-nya. Untung masih ada tapi fail ternyata, maaf, tapi ternyata untuk kali ini failnya udah berhasil dikorbankan, failnya udah berhasil diambil. Tersisa 4 orang aja dari Aura. Iya, damage yang cukup besar, crowd controlnya udah hilang. Hanako juga dalam bahaya. Blessing duit di Pomo dengan sangat cepat. Dia mencoba untuk nge-clearing mini di arah bottom lane, tapi rupanya itu harus ditukarkan dengan nyawa dari Ren sendiri. EVOS bersama dengan Lord akan menghantam langsung ke Ravage, melifting Aura dan membuat match ini menjadi 2-0 untuk EVOS Icon. Plus 11, itulah poin yang dimiliki oleh EVOS Icon. 9 tadi kalau